Selalu Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah masing-masing bersyukur pada sore hari ini kita dapat beribadah lagi di manapun kita berada dan berdoa agar ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal bahkan akhirnya. Dan sebelum mulai ibadah pada sore hari ini, marilah kita bersama dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga kami masih diizinkan untuk beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan, dan berdoa ya Tuhan agar dimanapun kami berada ketika kami beribadah ya Tuhan, dan berdoa ya Tuhan agar kami boleh beribadah dengan fokus hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga mohon maaf ya Tuhan atas setiap kesalahan dan ucapan kami berbuat sebelumnya ya Tuhan, dan kami mohon maaf ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan agar ibadah pada sore hari ini ya Tuhan berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan seluruh ibadah dan juga doa kami ini ya Tuhan, yang dalam nama kuasa-Mu saja. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita masuk ibadah dan selanjutnya firman selanjutnya, mari kita menyanyikan pujian layanan puji disembah. Berlukisan kebenaran
Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan berdasarkan apa yang kami miliki, kami mau memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Mas Januar, saya salah sebut, Mas Fano dengan Mas Yuhan. Ya, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pelayan saudara. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam surat Korintus pasal yang pertama, pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang belum dunia jadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan merenungkan tentang hikmat yang benar. Manusia dalam menjalani kehidupan ini membutuhkan hikmat. Hikmat yang benar itu bukan dari dunia. Hikmat yang benar berasal dari Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa hikmat yang benar itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu saya mau mengajak kita merenungkan bersama-sama. Ungkapan hikmat dalam bahasa asli bahasa Yunani itu adalah sophia, ya, atau dalam bahasa Inggris wisdom. Wisdom artinya kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti apa yang dimaksud dengan hikmat, maka kita bisa belajar bersama-sama bahwa dengan demikian kita melihat bersama-sama maksud dari hikmat adalah itu secara bersifat secara spiritual, secara rohani, dan berbicara kepada kita semua sebagai orang percaya untuk mempelajarinya, untuk memilikinya, karena hikmat Allah adalah hikmat yang benar. Hikmat yang benar itu berasal dari Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika demikian hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia. Di ayat 6 dan 7 tadi kita sudah baca. Lalu yang disebut juga hikmat yang tidak benar atau palsu atau bersifat sementara atau tidak kekal, hanya sementara ada di dunia. Tapi hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang kekal, itu hikmat yang benar yang akan kita pelajari bersama-sama sore hari ini. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca ini saudara, ada 3 sumber hikmat yang akan kita pelajari bersama-sama. 3 sumber hikmat yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah saudara dan saya, perhatikan di ayat yang ke-6 dan 9. Adalah hikmat dari Allah Bapa. Hikmat Allah Bapa ini berbicara tentang, tetapi kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Nah, saudara, hikmat yang tersembunyi dan rahasia. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, kata tersembunyi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli apokrypha, atau merujuk kepada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kemudian dapat dinyatakan, hal-hal yang tidak kelihatan dan kemudian dapat dinyatakan. Itu hal-hal yang rahasia, yang tersembunyi, yang tadinya tidak kelihatan kemudian dinyatakan, ditunjukkan. Karena itu saudara dan saya juga saudara Tuhan, di dalam Matius pasal 11-27 di situ juga berbicara tentang hikmat. Dan hikmat adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam hal seni. Nah, kalau kita berbicara soal hikmat dirapatkan dari Tuhan, itu adalah berbicara soal kesenian, seni yang kita kombinasikan dengan hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti apa yang benar. Jadi hikmat yang pertama adalah hikmat Allah. Karena itu saudara saya juga saudara Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat ini, ayat 6 dan 7, situ dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yang hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Allah
Allah itu sudah disediakan, sudah ada, tinggal kita menikmati. Jadi sumbernya adalah Allah. Sumber hikmat itu datangnya dari Allah. Itu yang pertama, saudara. Sumber hikmat itu datang dari Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya supaya kita memiliki hikmat untuk menjalani hidup hari demi hari dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi cari hidup kita, arahkan hidup kita untuk mengejar hikmat yang benar, pengertian yang benar di dalam Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup kita, supaya kita keluar sebagai orang percaya yang berkemenangan, yang memiliki hikmat Tuhan, yang berjalan di dalam arahnya Tuhan, supaya kita mengalami terobosan iman, terobosan kesehatan, terobosan finansial, terobosan segala hal. Apapun yang kita alami hari ini, saudara dan saya, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu saudara dan saya dikasih Tuhan, melalui kebenaran ini, sumber hikmat yang pertama ini adalah sumber hikmat yang dari Allah. Yang kedua, sumber hikmat yang kedua adalah sumber hikmat dari Roh Kudus. Ayatnya yang berikut, ayat yang 10 dan sampai 13 di sini dikatakan begini, saudara. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Hikmat yang kedua adalah, sumber hikmat yang kedua adalah oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang berbicara kepada kita, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada kita, karena kita berjalan bersama dengan Rohnya, karena kita berbicara karena Roh Allah yang berbicara kepada kita, maka hidup kita diberi kemenangan, hidup kita diberi kelepasan, hidup kita diberi kesembuhan, hidup kita dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Percaya bahwa hikmat yang benar sumbernya dari Roh Kudus. Sumbernya adalah Allah Bapa dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Sekarang kalau kita belajar tentang hikmat yang dari Roh, maka Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Hal-hal yang tidak benar dalam diri kita, Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus yang menyadarkan kita supaya kita berubah, supaya kita sadar, supaya kita bisa mengalami terobosan dalam hal kesehatan, mengalami terobosan dalam hal jasmani, mengalami terobosan dalam hal keuangan, finansial kita, mengalami terobosan dalam segala hal. Karena apa? Kita menerima hikmat dari Roh Allah, Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Jadi kalau kita mempelajari yang kedua ini adalah hikmat yang dari Roh Kudus. Hikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Jadi hikmat ini adalah hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Hikmat dalam pengertian yang kedua ini adalah hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Tapi Salomo tidak melakukan semuanya. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama menjadi orang yang percaya, menerima hikmat yang dari Roh Kudus, sumber hikmat dari Roh Kudus, supaya Allah itu mampu menyelidiki segala sesuatu, mampu menyelidiki semua yang kita miliki, supaya kita dimurnikan, supaya kita dipulihkan, supaya kita diampuni, supaya kita dibebaskan. Karena Roh Kudus itu selalu berbicara dalam diri kita masing-masing, dalam pikiran kita, dalam hati kita, supaya kita mengalami perubahan hidup, supaya kita mengalami terobosan, supaya kita mengalami kekuatan, supaya kita mengalami karunia-karunia Roh Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi semuanya itu adalah hikmat yang dari dunia hanya sementara, tetapi hikmat yang dari Tuhan adalah bersifat kekal, bersifat selama-lamanya. Semuanya berdasarkan karunia ilahi dari Tuhan. Karena apa?
kebijaksanaan yang tadi kita baca di Sophia tadi bahasa Yunani, hikmat atau kebijaksanaan itu mengarahkan kita kepada kekekalan, mengarahkan kita kepada hidup yang kekal, supaya kita tetap ada di dalam Kristus, ada di dalam kepercayaan itu kepada Tuhan, apapun tantangan, apapun rintangan yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Itu yang kedua. Sumber hikmat yang kedua adalah sumbernya dari Roh Kudus. Sumber hikmat yang ketiga, saudara, yang kita mau renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita pada sore hari ini adalah kita melihat ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya membacakan kepada kita. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat yang ke-15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi hikmat yang ketiga benar adalah pikiran Kristus. Sumber hikmat itu datang dari Kristus. Kita memilikinya, kita ada di dalamnya, kita hidup di dalamnya karena kita percaya, bertobat dan mengenal Kristus, mengenal Yesus dalam hidup kita. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, saudara saya yang sudah mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, orang percaya yang menerima pikiran Kristus, hidup dalam pikiran Kristus, hidup dalam kasih Kristus, hidup dalam kuasa Yesus yang membangkitkan kita, yang memberikan kemenangan kepada kita, sehingga sumber itu datang dari Tuhan, dari Roh Kudus, dan dari Yesus yang kita miliki dalam pikiran kita. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, itulah maka kita menjadi orang percaya yang berkemenangan. Mengapa demikian? Kita harus memiliki pikiran Kristus, karena pikiran dunia itu selalu bertentangan dengan apa yang dipikirkan Kristus. Karena itu mari kita mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar. Karena kita memiliki pikiran Kristus, maka kita berarti kita adalah orang-orang percaya yang menjalani hidup dengan menunjukkan karunia atau menunjukkan pikiran Kristus dalam hidup kita. Jadi hikmat ini adalah cara pandang kita sebagai orang percaya yang memiliki moral yang benar, pikiran yang benar, kasih yang benar, cara pandang yang benar, tindakan yang benar. Karena pikiran ini sudah dipenuhi oleh pikiran Kristus. Jadi hikmat yang benar adalah kita memiliki pikiran Kristus dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau memiliki sumber hikmat, sumbernya dari Allah, sumbernya dari Roh Kudus, dan sumbernya dari Yesus yang kita hidupi, kita jalani, kita percayai, kita sembah, kita muliakan dalam hidup kita hari demi hari. Karena itu saudara saya dikasih Tuhan, berdasarkan 3 hal ini, pola hidup kita sesuai dengan pola pikir Kristus di dalam perjanjian baru mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki ketiga hal ini di dalam hidup kita. Pola sumber hidup yang benar, gaya hidup yang benar, hikmat yang benar, datangnya dari Allah, datangnya dari Roh Kudus, dan datang dari pikiran Kristus yang ada bersama dengan kita. Karena kita percaya, maka kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga hal ini, mari kita mau belajar bersama-sama bahwa sifat kehidupan rohani itu ada berdasarkan 3 hal di atas. Maka kita dapat pahami bahwa hikmat yang benar sesungguhnya bersifat rohani, bukan duniawi, bukan hal-hal yang tidak benar, tetapi secara rohani kita miliki dalam hidup kita. Maka hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu saudara saya dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan ketiga hal ini, sumber-sumber hikmat yang benar itu, supaya logika hidup kita, kemampuan pikiran kita pakai pikiran Kristus, kita hidupi dalam sumber yang benar, kita menerima sumber dari hikmat yang benar dari Allah Bapa dan Roh Kudus dan Yesus, supaya hidup kita mengalami perubahan, mengalami pertobatan, mengalami karunia pengampunan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian Engkau ada bersamaku.
Kalau kita memiliki pikiran Kristus, menerima hikmat dari Tuhan, hikmat dari Roh Kudus, hikmat dari Kristus, maka kita tahu bahwa Tuhan ada bersama hidup kita, di jalan hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku ada bersama, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu
Tidak, hikmat Tuhan. Hikmat itu datang pada kita. Hikmat itu bernyata dalam kita. Berkarya dalam Roh Kudus, bekerja dalam hidup kita. Roh yang hidup memberikan hidup kepada kita. Roh yang hidup memberikan kemenangan kepada kita. Roh yang hidup memberikan kesembuhan kepada kita. Roh yang hidup memberikan ketenangan dalam menghadapi masa-masa krisis ini. Tuhan bersama dengan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama dalam doa. Engkaulah sumber hikmat yang benar dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Sumbernya datang dari Tuhan yang hidup, dari Roh Kudus yang hidup, dari Kristus yang ada dalam hidup kami, supaya kami mengalami kekuatan kuasa Allah, supaya kami mengalami kekuatan kuasa kesembuhan, supaya kami mengalami kekuatan kuasa kemerdekaan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang percaya yang memiliki hikmat Kristus, sumbernya dari Kristus, sumbernya dari Roh Kudus, sumbernya dari Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan kami, karena kami ada di dalam Kristus, karena kami percaya kepada Engkau, karena kami hidup di dalam Engkau. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, hikmat Allah ada bersama dengan kami, hikmat Kristus ada bersama dengan kami, sehingga kami memampukan kami untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami sumber hikmat yang benar adalah dari Tuhan, dari Roh Kudus dan dari Kristus yang Engkau beri bagi kami semua. Biar kami menjalani hidup ini berdasarkan hikmat sumber yang benar dalam Kristus Yesus yang hidup bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian doa Yahweh. Kiranya damai sejahtera sumber hikmat yang benar datang kepada kami, memberkati kehidupan kami. Setiap orang percaya, setiap umat Tuhan yang Engkau kasihi dalam hidup mereka, Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka, Tuhan hadir dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit bagian jantung, mengalami sakit bagian-bagian yang lain, yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas dengan baik, yang membuat mereka mengalami keterbatasan untuk beraktivitas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan dipulihkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberikan jalan keluar. Kami yang mengalami berbagai macam rintangan dalam hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Hikmat Tuhan sumbernya datang dari Tuhan, sumbernya datang dari Roh Kudus yang memberikan kami jalan keluar dari hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami semua, setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka. Kehadiran Tuhan memberi hikmat, kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk menjalani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala hal. Berkat-Mu turun atas bangsa dan negara kami, berkat-Mu turun atas kami semua sebagai orang percaya kepada Tuhan. Berkat ini kami terima
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang.